Kita nggak mengharamkan handphone, tapi Allah cemburu dengan orang pegang handphone tapi membid'ahkan tasbih. Betul kan? Banyak yang biasa tasbih hari ini. Rasulullah tidak pernah pakai tasbih. Betul. Emang begitu dalil melarang tasbih? Katanya ikut ulama salaf. Giliran tasbih langsung ke Rasulullah. Padahal tasbih itu amalan ulama salaf. Tahu salaf Bapak Ibu? Salaf itu artinya terdahulu oleh ahli sejarah. Ada berapa makna? Salah satu makna dari salaf abad pertama, kedua, dan ketiga. Nah, coba cek. Imam pertama yang mempopulerkan tasbih, bukan yang pertama kali pakai, tapi yang mempopulerkan tasbih, namanya Al-Hasan Al-Basri. Siapa namanya? Wafat tahun 110 Hijriah, awal abad kedua. Salaf bukan? Salaf? Salaf. Katanya kalau ada ulama salaf pakai, berarti sunnah. Giliran begitu langsung ngomongnya gimana? Nabi tidak pakai tasbih. Nabi pakai jari. Coba zikir 100 pakai jari. Sanggup? Berapa? 100 saja deh. Korupsi lagi zikir karena nggak pakai alat. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri ketemu Sayyidina Ali, ya. Ketemu Abu Hurairah, ketemu Anas bin Malik, ketemu sahabat Nabi, dan beliau kalau zikir pakai tasbih. Disebutkan oleh Syekh Yasin Al-Fadani dalam Al-Ujalah, ya, tentang hadis musalsal. Jadi saya mengambil sanad tasbih ijazah. Tasbih itu ijazahnya, Pak. Tapi jangan minta malam ini ya. Jumlahnya banyak soalnya. Jadi ijazah itu kami ambil dari murid-murid Syekh Yasin yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, baik dari ulama Arab ataupun Arab maklum. Tahu Arab maklum? Arab maklum. Beliau-beliau itu mengambil dari Syekh Yasin sampai kemudian kepada Imam Junaid. Imam Junaid sampai kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Kodai. Masa ahli zikir kalah sama orang menuk di kodai? Nggak boleh kalah, Pak. Orang di kodai kita nggak boleh berurusan dah. Mereka siapa tahu ada wali Allah sembunyi di situ. Ya, tapi zohirnya ya begitu, main kartu, main gaple, ya itu zohirnya. Coba, mohon maaf nih, ini pada beriman semua kan? Ya, ini bukan bandingin dengan orang di Kodai, Pak. Orang di Kodai itu dahsyat, hebat. Mereka cukup dengan main gaple, apa namanya gaple? Domino, itu bisa begadang jam 3. Domino dengan la ilaha illallah, mana yang lebih asik? Ayo, katanya beriman, Pak. Afdhalul dzikri la ilaha itu gabungan dua teks itu. Zikir paling nikmat, paling lezat la ilaha illallah. Dulu guru kami Abu Ya Hasan Basri berkalam, zikir itu mainan dominonya qalbu. Maka orang zikir la ilaha illallah dengan qalbunya, dia bisa begadang sampai jam 3, jam 4 pagi. Domino di tangan, tapi tidak tahu cara pakai. Mengerti jalan cerita. Maka orang yang tidak mengerti jalannya zikir la ilaha illallah tidak menikmati. Itu kalau domino ada balak-balaknya, boleh adu kita, cuma sayangnya saya udah pakai kopiah, Pak. Udah gak berani main. Dulu saya main begitu, waktu mahasiswa masih main. Tapi kemudian kita belajar, nangis lagi main domino, nangis. Kok bisa tahan sampai jam 3, tapi zikir gak tahan sampai
jam 3 nangis. Jadi jangan dikira orang main game, main domino, main kartu itu semuanya fasik. Siapa tahu dia menemukan rasa bertuhan dalam bermain. Itu ada namanya apa? Bala 6 ya. Oh, dasar. Sama orang kalau nggak tahu, dikira itu kartu paling bagus. Padahal itu kartu paling horor. Sama. Orang kalau tidak paham zikir yang bagus, dia kira jumlah yang banyak yang bagus. Bukan. Bukan jumlah yang saya maksud zikir dari bab jam 1, jam 3, bukan jumlah. Kenapa kita mampu nonton lama? Tadi apa? Tahu jalan? Cerita. Bapak, saudara-saudariku, kok punya kawan? Kalau ngobrol dengan dia bisa lama. Betul. Ya, kita punya kawan lama, ketemu. Itu bisa ngobrol 3 jam dan tidak terasa. Betul nggak? Benar. Karena dia kita kenal. Coba sama orang baru kenal, sanggup ngomong 3 jam. 3 detik pun kita sudah langsung buka handphone. Zaman now, orang kalau ketemu gak ada sapa-sapaan. Ya, kalau duduk di bandara, duduk di bus, duduk di kereta, sini gak ada kereta api ya. Di Jawa lengkap, duduk di kereta, gak ada orang ngobrol, orang pakai handphone. Mau ustadz, mau kiai sama. Mursyid sama, kecuali Buya Marzuki. Sama. Kita nggak mengharamkan handphone, tapi Allah cemburu dengan orang dengan handphone tapi membintahkan tasbih. Betul kan? Banyak yang biasa tasbih hari ini. Rasulullah tidak pernah pakai tasbih. Betul. Emang begitu dalil melarang tasbih? Katanya ikut ulama salaf. Giliran tasbih langsung ke Rasulullah. Padahal tasbih itu amalan ulama salaf. Tahu salaf Bapak Ibu? Salaf itu artinya terdahulu oleh ahli sejarah. Ada berapa makna? Salah satu makna dari salaf abad pertama, kedua, dan ketiga. Nah, coba cek. Imam pertama yang mempopulerkan tasbih, bukan yang pertama kali pakai, tapi yang mempopulerkan tasbih, namanya Al-Hasan Al-Basri. Siapa namanya? Wafat tahun 110 Hijriah, awal abad kedua. Salaf bukan? Salaf? Salaf. Katanya kalau ada ulama salaf pakai, berarti sunnah. Giliran begitu langsung ngomongnya gimana? Nabi tidak pakai tasbih. Nabi pakai jari. Coba zikir 100 pakai jari. Sanggup? Berapa? 100 saja deh. Korupsi lebih zikir karena nggak pakai alat. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri ketemu Sayyidina Ali. Ya. Ketemu Abu Hurairah, ketemu Anas bin Malik, ketemu sahabat Nabi, dan beliau kalau zikir pakai tasbih. Disebutkan oleh Syekh Yasin Al-Fadani dalam Al-Mujalah, ya, tentang hadis musalsal. Jadi saya mengambil sanad tasbih ijazah. Tasbih itu ijazahnya, Pak. Tapi jangan minta malam ini ya. Jumlahnya banyak soalnya. Jadi ijazah itu kami ambil dari murid-murid Syekh Yasin yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, baik dari ulama Arab ataupun Arab maklum. Tahu Arab maklum? Arab maklum. Beliau-beliau itu mengambil dari Syekh Yasin sampai kemudian kepada Imam Junaid. Imam Junaid sampai kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, murid sahabat Nabi. Beliau ditanya, "Wahai Tuan Syekh, engkau ini dimasyhurkan Allah sebagai wali, kok masih pakai tasbih?" Pertanyaan itu ditanya juga oleh murid Imam Junaid.
Imam Junaid jawab, guruku seri sekti terus sampai ke Imam Hasan Basri. Guruku Al Hasan Al Basri berkata, dia sudah wali Allah. Dihujat, dirusak, disakiti orang gak balas. Ibarat Pak Al Hasan Al Basri, di sampingnya ada pendeta. Itu aliran air atapnya si pendeta nggak turun ke tempat pembuangan air, turunnya ke dalam kamar tempat tidurnya Al Hasan Al Basri. Dan Al Hasan Al Basri nggak demo, nggak marah, lebih dari 15 tahun. Kalau kita gimana? Langsung kadu sama Pak Kades, ya betul. Capek lah hidup jadi Pak Kades itu ya. Ngurus-ngurusin orang-orang yang bertengkar, kadang demo, ya, kadang dituduh korupsi, padahal apa yang korupsi sama Pak Kades. Sayyidina Hasan Al Basri 15 tahun lebih rumahnya banjir dengan air tiris hujan, tapi dia tidak protes. Dan itu orang Nasrani, kafir. Tetangganya Al Hasan Al Basri orang kafir, tapi dia tidak marah. Dia tidak kemudian membakar, nggak ngamuk-ngamuk. Ketemu masih salam orang dulu lah. Ya, ini lagi ramai masalah salam lintas agama. Kita nggak ikut-ikutan lah ya. Itu urusan fatwa. Akhirnya setelah sekian tahun, ya, Al Hasan Al Basri yang pegang tasbih ini, dengan apa dia jadi wali? Salah satunya sifat ini. Si pendeta ngomong ini, Tuan Hasan, Anda ini wali Allah kata orang Islam. Anda ini ulama besar, tapi kok rumah jorong, rumah kok lembab. Terus beliau senyum, nggak marah Pak, nggak nyolot ya. Apa lo? Ngomong aja. Udah motor rumahannya, ngomong begitu. Nggak begitu Pak. Pak Pendeta, Tuan Rahim, ayo coba lihat. Ya berkunjunglah masuk ke rumah saya. Kalau perlu lihat kamar saya. Masuk itu Tuan Rahim, disuguhin minum, nggak mau diminum. Karena lembab, tanah lembab, apek baunya. Tahu-tahu ditanya, ini banjir dari mana Tuan Syekh? Dia bilang, itu kamar saya. Dibuka kamar, ada tetesan air. Terus menerus 15 tahun, akhirnya itu loteng hancur. Dia lihat, ini dari mana ini? Dia masih prihatin Pak, masih sedih. Benar-benar zuhud di ulama orang Islam. Pas dia lihat ternyata itu tetesan air dari rumah si pendeta itu. Dikabarkan oleh ulama ahli tarikh. Dia tanya, oleh si pendeta nanya, Tuan Syekh, kenapa engkau tidak bicara kepada saya? Apa jawaban Al Hasan Al Basri? Nabiku, Nabi Yuna Muhammad SAW. Nah, dengan ini dia jadi wali. Nabi Yuna Muhammad SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Kalau betul engkau percaya, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ikramlah kepada tetanggamu. Ikram itu memberi walaupun disakiti. Ikram itu bersabar walaupun kita kemudian diirikan, didengki orang. Sanggup? Mau sempurna nggak imannya? Jadi wali Allah itu nggak mesti suluk. Suluk itu belajar jadi kekasih Allah. Coba tanya Buya Marzuki. Bersuluk itu latihan, bukan tujuan. Tak boleh berbangga-bangga dengan tarekat dan suluk. Cuma latihan. Maka mohon maaf, kalau ada saudara kita, tetangga kita sudah bersuluk tapi masih maksiat, maklum, dia baru latihan. Paham? Orang sekolah masih bodoh nggak? Banyak yang sekolah masih nganggur. Apa bedanya? Banyaklah orang bersekolah hati, bersekolah suluk, lalu dia tidak semuanya sukses. Itu wajar.
Kenapa kita tidak protes orang kuliah di UIN Suska lalu kemudian jadi pengangguran sampai sekarang? Kenapa kita protes kepada orang bersekolah hati ke surau-surau lalu dia belum berhasil menjaga kalbunya? Gak adil, ya? Oleh karenanya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, Imam Al-Hasan Al-Basri jadi kekasih Allah bukan dengan zikir. Dia jadi kekasih Allah karena apa? Dia sabar, dia ikram kepada tetangganya. Ini kita kalau naik motor, naik mobil disalip orang, tahu disalip? Gimana ngomongnya? Disalip, kejar ya? Gimana mau jadi kekasih Allah? Sayyidina Al-Hasan Al-Basri yang sudah menjadi kekasih Allah tetap tidak meninggalkan alat tasbih. Ditanya oleh muridnya, wahai Tuan Syekh, kenapa kau tidak tinggalkan tasbih sedangkan engkau seorang kekasih Allah? Lalu jawab beliau, wahai Ananda, uhibbu an adkurullaha biqalbi wa lisani wa jawarihi. Aku suka, senang mengingat Allah, menyebut nama Allah dengan kalbu, dengan tanganku pakai alat tasbih, dan dengan lisanku. Jadi pakai tasbih karena itu, karena Imam Salafus Saleh yang bernama Al-Hasan Al-Basri mengamalkannya. Oke, kalau kita ikut manhaj salaf, kira-kira tasbih beda nggak? Tasbih beda nggak? Enggak. Berarti tasbih sunnah. Gimana, beres? Udah kan ngajinya? Bentar ya. Nah, kembali ke hadis pertama. Apa hadis kita tadi? Afdhalud dzikri la ilaha, zikir yang paling mulia, paling afdal, paling utama, la ilaha. Kalau yang ngerti bahasa Arab pakai fa'il, afdaludz dzakiri, seafdal-afdal ahli zikir adalah ahli la ilaha illallah. Jadi orang bersuluk kannya puncak suluk zikir la ilaha illallah. Awal orang bersuluk menyebut nama Allah, 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 mengamalkan surah Al-A'raf ayat 205. Al-A'raf 205, wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Rabbmu, nama Tuhanmu, penciptamu di dalam dirimu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Itu yang diamalkan. Dijawablah oleh satu kawan saya yang mengaku bermanhaj salaf. Saya bukan lagi debat mau menyalahkan orang salafi, bukan, tapi memang salah. Ya, saya sudah meninggalkan berdebat-debat, berbenci-benci ria dengan mereka. Kita berbeda tapi gak usah benci. Sepakat? Kita beda tapi gak usah tafarraqu, ayat yang tadi, wala tatafarraqu. Kita cukup berbeda, hati kita yang penting saling cinta dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata kawan kita yang mengaku bermanhaj salaf? Apa kata dia? Zikir itu mesti dengan kalimat yang lengkap. Tuhanku Allah, Rabbi Allah, Subhanallah, Rabbunallah, Hasbunallah. Begitu. Ternyata ini kawan bahasa Arabnya kurang expert. Tahu expert? Ini dalam bahasa Arab ada beberapa yang disebut hasbut taqabuli. Nah, ini kalau orang santri ini harus belajar. Kalau kita ditanya orang begini, siapa namamu? Biasanya langsung jawab, nama nggak? Nah, boleh kita tes. Namanya siapa, Pak? Pak Sarbayin. Kalau pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia lengkap gimana? Siapa namamu? Jawabnya Pak, namaku Sarbayin. Gitu ya? Tapi tadi langsung ya, siapa nama Anda? Jawabannya Sar, tidak perlu diulang.
Lalu kalimat pertanyaan disembunyikan di dalam makna. Jadi kalau ditanya, aslinya gini, siapa nama Anda? Aslinya, namaku Sarbaini. Gitu ya. Tapi diringkas, karena orang yang ditanya dan bertanya sudah sama-sama paham, langsung dijawab Sarbaini. Sama ya. Siapa nama Rabbmu? Allah. Sebut nama Rabbmu. Aslinya Rabbi Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah. Aslinya begitu. Tapi karena sama-sama Rabb kita Allah, maka cukup Allah, Allah, Allah. Ya. Berarti zikir Allah, Allah itu sesuai nggak dengan Al-Quran? Sesuai, ada ayatnya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka menjawab. Jawabannya langsung satu kata, Allah. Tidak pakai kalimat panjang. Mereka nggak jawab khalaqahunna Allah. Nggak ada ayat begitu. Ada kalimat begitu. Tapi kebanyakan ayat langsung menyebutkan nama Allah. Berarti zikir Allah, Allah yang diamalkan orang dalam i'tikaf suluk, bid'ah atau sunnah. Itu kata, kalimat yang lengkap atau satu kata yang tidak sempurna? Lengkap atau tidak sempurna? Lengkap. Cuma beberapa orang tidak faham. Ya. Maka ada satu kitab namanya Al-Ibda fi Madaril Ibtida. Boleh diulang dulu kitabnya? Al-Ibda fi Madaril Ibtida. Ya, mengenai bid'ah. Di situ disebutkan ulama kita berselisih, sepakat untuk tidak sepakat. Berselisih mengenai zikir Allah, 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 bid'ah atau sunnah. Apa kesimpulannya? Itu masyru' atau disyariatkan. Itu kesimpulan beliau. Saya nggak akan bawa perdebatan panjang itu pembahasan kita di majelis ulama atau di bahsul masail dan sebagainya. Oke, jadi kalau afdhal dzikri la ilaha illallah, zikir paling utama la ilaha illallah, maka orang paling utama ahli la ilaha illallah. Makan itu yang bagus banyak atau yang bergizi? Makan kerupuk, keripik, apa? Kupuk, kerupuk, makan kerupuk 2 bodi. Dengan makan nasi dengan lauk 1 ikan yang besar. Di 1 piring. Mana lebih afdal? Kerupuk 2 bodi. Tahu 2 bodi? Makan nasi sakawi sepinggan, sakawi itu nasinya, sasuo, ikan 1 potong kecil. Ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama? Yang bergizi pakai nasi, pakai daging, pakai ikan. Paham nggak maksudnya? Zikir mana yang afdal, yang jumlahnya 70.000 tapi kita kelelahan, pikiran kemana-mana, bernafsu? Atau cukup zikir 33, 100.000 tapi hati menikmati, hati memahami? Mana yang lebih afdal? Yang sedikit bergizi. Gizinya zikir adalah makna. Coba ulangi. Gizi zikir adalah makna. Dan makna zikir hanya dalam belajar mengaji ma'rifatullah. Mohon maaf Bapak Ibu, ada warung rumah makan. Rumah makan menjual rendang, menjual ikan bakar, macam-macam gulai, sayur. Tapi garamnya kurang. Besok masih mau datang? Masih mau makan di situ? Kalau besok masih mau datang di situ, namanya apa?
Itu namanya orang apa? Bodoh. Orang bodoh. Serius nih? Ayo. Mohon maaf. Sholat itu makanan kolbu. Hah? Sholat makanan? As-salatu qutul arwah. Sholat itu makanan ruh. Sholatnya sudah nikmat belum? Halo? Sholatnya sudah nikmat belum? Kok bisa tahan sekian tahun? Ruhnya makan tak bergaram, ruhnya makan tak berbumbu. Kok tahan? Itu namanya orang apa tadi? Orang apa tadi namanya? Bodoh. Bodoh lah kita. Sebodoh-bodohnya orang itu. Tapi biasanya orang bodoh tidak sadar dirinya bodoh, lalu dia tuduh orang pintar itu bodoh. Maka tidak heranlah guru-guru ahli zikir dan murid-muridnya dituduh bodoh. Padahal yang bodoh, paham maksudnya? Ada sebuah kalimat diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam Zuhud Al-Kabir, Syu'abul Iman dan lain-lainnya ya. Likulli syai' siqalatun wa siqalatul qalb dzikrullah. Orang sudah banyak hafal ini. Jadi ini bukan hadis Nabi, ingat kan? Ini bukan hadis Nabi. Ini kalimat athar, kalam-kalam mutiara ulama salafus salih. Segala sesuatu ada sekolahnya. Sekolah itu dalam bahasa Arab maknanya pembersih. Maka sekolah-sekolah itu pembersih kebodohan. Dan pembersih sekolahnya qalbu adalah zikrullah. Zikrullah itu makna tertingginya adalah mengenal dan memandangnya. Makna terendahnya menyebut-nyebut namanya. Makna tertingginya apa? Mengenal, menyebut. Ulangi. Makna tertingginya apa? Memandang dan mengenalnya. Itulah makna afdalul dzikri la ilaha. Maka setinggi-tinggi makna zikir apabila orang telah menyaksikan kehebatan Allah pada dirinya. Maka orang ini tidak perlu lagi bukti dari peneliti, tidak betul lagi. Dia tidak perlu percaya Allah, tambah yakin dengan kejadian-kejadian. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, guru Al-Hasan Al-Basri, menantu Rasulullah SAW, sahabat yang kata-katanya sangat bijak. Apa kata beliau? Seandainya terjadi suatu keramat atau kelebihan padaku, tidak menambah imanku sedikit pun. Nah, coba perhatikan. Misalnya nih, air berubah menjadi zam-zam, pasir jadi mutiara, batu jadi emas. Kata Sayyidina Ali, seandainya itu terjadi dengan berzikir riyadhah segala macam, itu tidak menambah iman. Kenapa? Iman itu di qalbu, dia tidak boleh nambah, tidak boleh turun. Dia sudah tetap. Kalau yang bertambah, amal yang disebabkan oleh buah iman. Jadi buah iman bertambah dan turun, tapi sang iman tidak boleh nambah, tidak boleh berkurang, tidak boleh naik dan turun. Jadi yang dimaksud al-iman yazid wa yanqus, iman itu naik turun, itu buah iman. Si imannya tidak boleh naik, tidak boleh turun. Ini contoh, bulan puasa sholat malamnya berapa rakaat? Di sini berapa? Serius? Bukan 11? Bukan 11? Pengurus janji ya, jangan diganti ya, jangan didiskon, yang boleh ditambah ya. Ini sudah banyak, ini masjid lucu, giliran mau nanya berapa rakaat, nanyanya ke jamaah, bukan ke ulama. Jamaah, Ramadan mau datang, karena kita mau taraweh,
Gimana menurut kalian? 23 atau 11? Kalau jamaah jawabnya gimana? 11. Karena pemalas. Tapi kalau nanya ke ulama, ulama jawabnya apa? 23. Karena para sahabat Nabi SAW, mereka kalau sholat malam Ramadan 23. Itu amalan salafus saleh. Ya, amalan ulama salafus saleh itu sahabat Nabi. Oke, kembali ke tadi. Jadi kenapa kita membiarkan ruh kolbu tidak menikmati hidangannya? Kok dibiar? Mohon maaf bapak-bapak ini, kalau di rumah istri bikin masakan keasinan, tapi itu 20 tahun Pak, apa kejadiannya? Kalau 20 tahun keasinan, apa kejadiannya? Stroke Pak. Tensi naik, darah tinggi. Dan kalau makan keasinan pasti lidahnya protes kan? Lidahnya macam sunnah Nabi. Nih ibu-ibu alasannya begini nih. Katanya kalau Rasulullah makan gak enak, Nabi diam. Makanannya ditinggal. Coba tinggalin Pak makanannya. Berani gak? Ya, giliran dikritik gak mau terima, pakai hadis di sini ibu-ibu. Iya Bu ya? Pakai hadis. Saya gak mau cerita tentang itu. Saya mau bahas tentang kita kalau mencoba makanan yang keasinan kepedasan, ini lidah langsung. Kalau kepedasan apa yang terjadi? Perut sakit. Maksud kami sederhana Bapak Ibu. Kalau sholat zikir tidak jelas rasanya, pasti di dalam diri ini ada lisan yang protes. Saya mau tanya, jawab sendiri di kolbu. Selama ini sholat dan sholatnya tidak khusyuk, zikirnya tidak nikmat, la ilaha illallahnya tidak mantap, adakah kolbunya bertanya, wahai diri, apa masalahmu? Apakah hidangannya kurang bumbu atau engkau yang sariawan? Makanan sudah enak, yang masak sudah bagus, lidah sariawan, nikmat ya? Gimana Pak? Gimana Pak Sarjini? Makanan sudah enak, yang masak cantik, tapi lidah sariawan bisa menikmati? Nah, kalau itu kejadiannya, lidahnya mesti diobat dulu, mesti diobatin dulu. Ini rahasia. Ini rahasia yang jarang dipahami, bahkan kebanyakan guru-guru ahli zikir, kecuali Buya Marzuki paham itu ya. Apa yang tidak dipahami? Di sini mursyid-mursyid muda sampai tua mengeluh, kenapa murid saya tidak menyemati zikrullah? Kenapa di talqin bai'at dia tidak ada rasa di kalbunya? Ini jawabannya. Wahai Tuhan, kalau badan sedang sakit, diberi makanan enak atau diberi obat? Kalau makan gak perlu enak, yang penting bergizi. Obat itu, jamu itu pahit atau manis? Pahit atau manis? Jamu, kunyit manis Pak. Coba kunyit kasih gula, bukan jadi obat. Ini yang mau berobat pakai kunyit, jangan pakai gula. Jangan pakai gula, langsung jadi obat. Pakai gula, penyakit lagi dia. Apa yang dilakukan guru-guru kami dulu sebelum kami belajar zikir? Kata beliau, kamu mandi tobat dulu 7 hari. Kamu sholat dulu tiap malam, sholat hajat, minta petunjuk kepada Allah, mandi tobat tiap malam. Zikir ABCD, ya nggak banyak, tapi ada. Sekian hari minta petunjuk kepada Allah, apakah kita berjodoh untuk guru dan murid. Begitu dulu kami kalau belajar zikir, minimal disuruh sholat istikharah.
Bahkan minimal ini ada beberapa murid beruntung, yang lain disuruh zikir sekian hari, ini baru sekali datang langsung diberi zikir. Itu sama guru dibimbing baca istighfar, diobati di tempat. Nah ini kasusnya mirip begini. Bapak Ibu pernah datang ke dokter, tidak lama langsung sembuh, pernah? Ya, pernah begitu? Kita pegel-pegel, badan kita sakit, kita datang ke tukang urut, sembuh di tempat, betul? Tapi kalau yang sakit livernya, yang sakit paru-parunya, jantungnya, atau mungkin usus buntu, itu mesti diinam dulu, diobati dulu, baru dikasih makanan enak. Paham bahasa begini? Ya, jadi rahasia menikmati zikrullah dan zikir paling tinggi la ilaha illallah, dan itu ada di Quran, ada di dalam sholat. Itu caranya adalah obati penyakit hatimu, pasti kau menikmati zikir dan sholatmu. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW yang tidak berdosa bertobat, berzikir setiap hari astagfirullah wa atubu ilaih berapa kali? Sudah tahu, sudah paham, kenapa tidak diakal? Kira-kira Nabi dosanya apa kok istighfar 100 kali? Nabi nggak berdosa Pak, tapi merasa berdosa. Kalau kita gimana? Kita berdosa tapi tidak merasa itu bedanya. Mau mewarisi kolbu Nabi SAW, mau dapat limpahan nur kolbu Nabi, mau? Coba tuduh diri kita berdosa tiap hari. Nanti dicek di rumah, cek di rumah Pak ya. Sebelum tidur matanya dirasa-rasa, mata, apakah engkau melihat yang haram hari ini? Pasti dijawab ya. Apakah engkau memandang dengan sombong hari ini? Dia jawab ya. Apakah engkau memandang dan pandangmu membuat engkau berburuk sangka hari ini? Si mata bilang ya. Itu udah 4 istighfar sudah. Wahai mata, apakah engkau memandang yang bukan mahrammu dan engkau menikmatinya? Kata si mata, gua Pak, ini benar-benar pekerjaan dia Pak. Ditanya terakhir, wahai mata, engkau di depan orang seperti tidak mau memandang yang haram, tapi di kamarmu, di kesendirianmu engkau buka dengan tanganmu yang ada di tanganmu, handphonemu, betul tak? Apa kata mata kita? Ya Allah, ya Allah. Mata kita ampun. Setiap subuh, semua anggota tubuh berkalam kepada lisan. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadisnya sahih. Imam Tirmizi murid Imam Bukhari, murid Imam besar Imam Qutaibah murid Imam Malik murid Nafi' Ibn Umar, murid Rasulullah SAW bersambung. Apa kata beliau? Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi, setiap subuh, anggota tubuh, mata, telinga, tangan, kaki, kemaluan, perut, semua berkalam kepada lisan. Ya? Wahai lisan, tolong jaga kami, karena tanggungan kami ada padamu. Maksudnya gimana? Jika mata kami, jika aku wahai lisan ini salah, tolong istighfarkan mataku. Kata si telinga, wahai lisan, jika engkau mendengar, melihat, ya, telinga ini mendengarkan yang haram, suka menggibahkan orang, bahkan menggibahkan ulama, tolong istighfarkan telingaku. Terus sampai ke seluruh tubuh. Si hati juga bicara, wahai lisan, hatimu ini menyimpan iri, dengki, sombong, lalai, ghaflah. Tolong mintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi si lisan ini menanggung semuanya. Oleh karenanya, afdalu dzikri la ilaha, zikir paling afdal jika lisan baca la ilaha illallah. Saya paling suka menyebutkan riwayat Imam Tirmizi yang lain,
Ini hadis pernah kita baca juga dulu di mana ya, daerah Pekanbaru atau di mana. Nanti di akhirat di mizan, jadi pada mahsyar, hisab dan mizan ditimbang. Ketika ditimbang, ada seorang hamba Allah, tidak ada dalam timbangan amalnya sesuatu amal soleh. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, matanya maksiat, telinganya maksiat, lidahnya maksiat, kakinya maksiat, tangannya maksiat, perutnya maksiat, di bawah perutnya maksiat, semuanya maksiat. Akhir malaikat bilang gitu, datanglah malaikat azab, langsung mengikat tangan dan kakinya dan ingin menyeretnya. Ketika dia hendak menyeret, ya, malaikat rahmat datang, tunggu. Allah berfirman, buka isi dada perutnya. Dibuka dadanya, dibuka, diambil kolbunya, jantungnya. Ternyata jantungnya masih menyimpan getaran denyut la ilaha illallah. Jadi ternyata Bapak Ibu saudara-saudariku, zikir itu tidak mati dengan matinya badan. Inilah yang dikalamkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalam itu, kalam lagi. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah, pasti masuk surga. Kenapa? Yusaddiqu lisanahu qalbuhu. Lisannya dibenarkan oleh kolbunya. Kata kolbu, benar kau wahai lisan. Surau-surau suluk, guru-guru ahli zikir mengajarkan bagaimana cara kolbu membenarkan lisan. Itu yang disebut talqin. Itu yang disebut talqin. Terakhir Bapak Ibu, ini jam berapa ini? Jam 10 ya. Ini terakhir. Kalau badan sakit, orang yang berakal sehat, dia datang ke dokter atau ke, kalau dulu herbalis, ya, disebut dukun dulu. Ya. Cuma karena kata dukun ini sudah negatif, kita gantilah tabib. Berarti dia juga Pak. Tabib itu terjemahan Melayunya dukun. Ya cuma ya maklum lah. Habis dijajah sama Eropa, yang keren dokter. Dukun, orang yang ngobat pakai kun fayakun, nggak jadi keren lagi. Dituduh syirik. Betul ada dukun syirik, ada. Bahasa Arabnya kahin bukan dukun. Kahin bukan dukun, ya. Kalau badan sakit, orang berakal sehat, dia berobat atau bukan? Ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta orang yang adil. Apakah saya, tuan-tuan semua sudah adil? Badan yang fisik yang bakal mati, yang bakal dikubur ini sakit, kita hantar ke dokter, kita hantar ke tabib. Tapi qalbu sakit, jiwa sakit, ruh terhalang, terhijab, kenapa tidak dihantar kepada tabib qalbu? Betapa tidak adil dan Allah tidak sayang. Berarti innallaha la yuhib, Allah tidak sayang orang tidak adil. Bagaimana orang mau adil? Ya, yang mau nyalek, mimpin, silakan adil dulu kepada dirimu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, setiap malam dia ingat kepada Allah. Setiap malam dia tahajud. Dan dia ketika menjadi raja, menjadi khalifah hanya 2 tahun. Tapi efeknya kitab-kitab hadis terbukukan dengan baik. Ada prestasinya. Hanya 2 tahun. Nggak perlu nunggu 5 tahun, 2 periode, nggak perlu. Apalagi 3 periode, nggak perlu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz hanya memimpin 1,5 tahun, mau 2 tahun meninggal. Tapi apa kata para ulama? Kalau nggak ada Umar bin Abdul Aziz, kita nggak kenal sekarang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nggak kenal. Jadi mohon adil kepada diri. Sakit badan bawa ke dokter. Sakit kolbu, ciri-cirinya tidak menikmati zikir, tidak menikmati sholat, tidak menikmati Quran, wajib datang kepada dokter kolbu. Oh, Buya, Ustaz, ahli zikirnya sakit-sakitan. Ya,
Yang sakit badannya, hati dia tidak sakit. Hati dia tidak sakit. Oleh karenanya, min wajibatil mar'i ayyuqsita ala nafsihi. Salah satu kewajiban seorang hamba supaya Allah jatuh cinta kepadanya, dia mesti adil zahir dan batinnya. Kasih makan yang zahir, kasih juga makan yang batin. Ya, semoga Allah Ta'ala memberkahi malam kita ini, memberkahi guru-guru, memberkahi semua yang hadir, memberkahi siapapun yang berjasa untuk kajian malam ini. Mari kita berdoa sejenak ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahina wa anfusina wa qulubina wa zawahirina wa bawatinina. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رحمن الرحيم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفار يا غفور اغفر لنا ما ظهر منا وما بطن. Ya Allah, ampuni yang kami zahirkan dari kemaksiatan dan yang kami sembunyikan dari kedurhakaan. Allahumma ya Allah, ustur auratina bi jamali sitrik. Ya Allah, jika bukanlah karena keindahan ciptaanmu dan kesempurnaan sifatmu, tentulah semua makhluk tahu busuknya hati kami, buruknya jiwa kami, gelapnya diri kami. Tapi ya Allah, lakal hamdu, Engkau maha terpuji ya Allah. Dengan semua keindahanmu Engkau tutupi aib kami. Fasturna ya Rabbana indaka sum'an khalqika. Tapi ya Allah, kadang kami hanya ingin ditutup aib ini, dosa ini dari makhlukmu, tapi kami lupa meminta, ya Allah, tutuplah aib dan dosa kami dari pandanganmu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa semua orang yang hadir dan mendengarkan kajian malam ini. Allahumma ya Allah, afil alina al-barakah, wamla' qulubana bil mahabbah, wamla' qulubana bil yaqin wal iman wal islam wal ihsan. Ya Allah, hati kami masih dipenuhi dunia, hati kami masih dipenuhi dengan selain Engkau. Izinkan malam ini ya Allah, mulai malam ini ya Allah, dan seterusnya Allah. Izinkan setiap hari, setiap malam, setiap detik, tiadalah bertambah hari kecuali bertambah cinta kami kepada Engkau. Tiadalah bertambah hari, bertambah malam kecuali bertambah cinta kami kepada kekasih Engkau. Tiadalah bertambah masa umur kecuali bertambah zikir ketaatan kami kepada Engkau. Dan terakhir akhiran ya Rabbana, ij'alna mimman kana akhir kalamihi la ilaha illallah. Ij'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ij'al akhir kalamina la ilaha illallah ya Allah. Mohon ya Allah, jika kami mengandalkan taat kami tidak taat ya Allah. Jika kami mengandalkan doa-doa kami kurang yakin ya Allah. Jika kami mengandalkan zikir-zikir kami kurang bermakrifat ya Allah. Maka ya Allah, mohon dengan kasih sayangmu, perhatianmu ya Allah, apapun kami, bagaimanapun durhakanya kami, jangan matikan kami kecuali dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib da'watina bisirril Fatihah.